Gen maupun Sokichi terlihat sangat kesulitan menghadapinya. Kedua kecoa itu berbeda dari kecoa-kecoa lainnya, baik dari segi kekuatan maupun kecerdasan. Sepertinya memang terjadi evolusi. Secara mengejutkan, wakil kapten berhasil terbunuh sehingga hanya tinggal Sokichi dan Gen yang masih hidup. Keduanya tetap harus melanjutkan pertarungan. Siapapun pemenangnya, maka dialah yang bertahan hidup. Selain sakit akibat terluka, mereka juga merasa sakit akibat efek samping obat yang disuntikan. Semakin tinggi dosisnya, kekuatan yang didapat pun semakin meningkat, tetapi efek sampingnya juga semakin besar. Sokichi memperingati Gen agar berhenti menyuntikkan obat itu, tapi Gen sama sekali tidak mendengarkan. Bahkan sekarang tubuhnya Gen tak akan bisa kembali ke wujud manusia lagi. Gen tidak peduli. Baginya harga diri jauh lebih penting daripada harus kalah dari sekumpulan kecoa. Gen lalu berteriak, "Aku adalah si belalang tampan!" Setelah pertarungan sengit terjadi, Gen berhasil membunuh Jojo. Dan karena hal itu membuat Jono tampak sangat marah. Gen terbaring lemas karena kondisinya sudah sangat buruk. Sokichi segera berlari untuk melindungi Gen yang hendak diserang. Keduanya dalam keadaan terpojok. Sokichi tak mampu mengalahkan Jono yang sangat overpower. Tiba-tiba saja satu ekor kupu-kupu terbang di atas arena pertarungan itu. Kupu-kupu tersebut terbang sembari menebarkan sayap miliknya sendiri. Dan Sokichi langsung tahu kalau itu adalah Nanao. Gen yang melihat itu lalu berkata, "Jika kupu-kupu mulai menebar sayapnya, itu berarti dia sedang menyebarkan debu atom." Gen segera menyuruh Sokichi untuk lari, tetapi Sokichi malah terbang ke arah Nanao berada. Tak masalah baginya untuk mati bersama dengan Nanao. Namun Gen tidak akan membiarkannya. Bagaimanapun juga Nanao sudah mati. Nanao hanya bisa menatap sedih Sokichi yang hendak menggapainya. Tetapi Gen melompat dan membawa Sokichi menjauh sesaat sebelum ledakan besar terjadi. Api langsung melahap kawanan kecoa di sana bersama dengan tubuh Nanao. Singkat cerita, Sokichi tersadar setelah pingsan selama beberapa saat. Dia kemudian melihat sekeliling, lalu menyadari kalau kumpulan kecoa tadi sudah mati. Tetapi ada sesuatu hal yang aneh. Sokichi melihat tubuh Gen yang sudah berubah wujud sepenuhnya. Gen tahu kalau dirinya akan segera mati. Ia pun mengucapkan beberapa kata terakhir untuk sahabatnya, yaitu Sokichi. Beberapa saat setelah kematian Gen, ada beberapa kecoa termasuk Jono yang masih hidup. Keadaan Jono sendiri sudah sangat lemah dan langsung turu setelah menerima pukulan dari Sokichi. Tetapi Sokichi tak membunuh Jono dan meninggalkannya begitu saja. Sokichi lalu masuk ke dalam pesawat dan melihat Kapten Dojima yang sudah mati. Di sana dia juga bertemu dengan Ichiro yang masih hidup. Sokichi berniat menghajar Ichiro, tapi dia berhenti ketika Ichiro menodongkan pistol kepadanya. Sokichi tidak peduli. Dia hendak menerjang Ichiro, namun Ichiro menembakkan peluru beberapa kali dan membunuh kecoa yang berada di belakang Sokichi. Sementara itu, Profesor Honda berniat melarikan diri setelah mengetahui kalau rencananya gagal. Namun sebelum itu Profesor Honda membunuh asistennya yang hendak menghalanginya. Karena sejak awal dia dikirim pemerintah Jepang untuk mengawasi Profesor Honda.
心深いんでね。打たないで。じゃあ、出家。Scene lalu ditutup dengan memperlihatkan Sokichi dan Ichiro yang naik ke dalam pesawat untuk pulang ke bumi. Ichiro kemudian bertanya tentang rencana Sokichi selanjutnya. Sokichi menjawab kalau dia akan membuat makam untuk Nanao dan semua rekannya. Setelah itu, aku akan kembali ke Mars, ucap Sokichi. Terraformers selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah sekalipun mencoba untuk mengirimkan kecoa ke planet Mars ya. Segitu saja. Aku Sim, bye-bye. 今をねや抱きしめるよ愛していたその全てを君ゆくる Have a good day Have a good day Have a good day